Oke, overthinking merupakan suatu kecenderungan ketika seseorang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal tertentu dengan berlebihan dan berulang-ulang. Iya, rasa gitu kalau malam-malam kayak gak tenang gitu. Berlebihan banget gitu pikiran aku tuh kayak perasaan belum kejadian tapi udah mikirin gitu kan. Betul. Aku tuh kayak aduh, kayak susah banget deh pokoknya mah. Lagu kayak ngingetin kamu sama seseorang atau sama suatu apa gitu. Halo guys, balik lagi di channel NVC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke guys, balik lagi sama kita. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Anan. Yang udah beberapa episode kita nggak bareng ngobrol lagi bareng Anan. Halo guys, halo Amel. Oh iya Nan, BTW kamu tahu nggak sih pembahasan kita kali ini? Apa tuh? Jadi kita bakal ngebahas apa yang jadi pikiran kita di malam hari. Overthinking. Iya, betul. Kita bakal bahas how to stop overthinking. Oke, wis, menarik nih. Unik banget gak sih? Menarik. Pasti Unik. Semua orang pernah overthinking ya. Pastilah, ya. Tapi kamu tuh tipikal orang yang overthinkingan gak? Oke, kita lanjut aja ya ngobrolnya lagi. Tapi teman-teman semua, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update dari channel kita. Oke guys, sebelum aku bahas tentang overthinking, gimana nih kabarnya? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Kakak Abel gimana? Aku baik. Lama seperti gak ketemu. biasa. Masa? Kalau gak ketemu, tiap hari ketemu ya, say. Oke. Kamu tahu gak sih yang dimaksud sama overthinking yang mau kita bicarain ini? Yes. Apa tuh? Oh, kok nanya balik? Aku nanya ke kamu. Ya kan Tahu gak? kalau sedikit-sedikit sih. Iya. Dapat bocoran tadi. Apa tuh? Ketawa. Oke, overthinking yang dimaksud kita langsung lihat aja di web, bukan web apa? Artikel. Overthinking dan dampak. Oke, overthinking merupakan suatu kecenderungan ketika seseorang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal tertentu dengan berlebihan dan berulang-ulang. Ketika mengalami overthinking, seorang akan kesulitan untuk fokus kepada hal lain selain hal yang sedang dipikirkannya. Oke, berarti overthinking tuh lebih ke hal yang apa ya? Berpikir terlalu berlebihan. Iya, yang terlalu berlebihan berulang-ulang sehingga terjadilah overthinking. Iya. Mungkin lebih ke berkaitan dengan depresi atau kecemasan dan stres. Dan Ya trauma. iya. Ya mungkin karena ada satu hal yang bikin dia kepikiran jadi overthinking. Oke, apakah kamu yang termasuk orang yang suka overthinking juga? Sedikit sih. Masa sedikit? Kok jadi kamu ya? Oh iya, kalau aku ngeraguin kamu nggak overthinking ya? Emang aku enggak gak sih? Gak overthinking gitu. Emang apa sih yang kamu overthinking? Duh, bohong dosa gak sih? Makanya nggak boleh bohong. Jadi sedikit apa banyak nih overthinking? Ya sedikit lah. Sedikit. Lumayan. Apa contohnya? Apa contohnya Pak? Yang aku pikirin gitu. Yang kamu overthinkingin tuh apa? Biasanya lebih ke ini sih. Apa perkataan orang berarti ya? Perkataan aku. Malah jadi perkataan aku. Iya. Oh iya, ngerti. Lanjut. Apa gitu, gimana? Kayak misal kita lagi ngobrol nih. Kayak tadi kita ngobrol cerita banyak. Terus tiba-tiba udah di rumah kayak aku terlalu berlebihan gak ya? Aku nyakitin dia gak ya? Lebih ke gitu. Iya sih. Kalau aku lebih ke gitu. Iya betul, aku juga sering kepikiran kalau misalnya ngomong terlalu berlebihan. Iya, betul kan, overthinking itu yang sesuatu yang berlebihan dan berulang-ulang terpikirkan oleh kita gitu ya. Aku seringnya kalau misalnya aku kan orangnya tuh ceplos ya, susah banget kan kayak ngilangin yang menggaliin gitu ya. Karena aku juga ekstrovert, terus orangnya tuh suka berbaur, suka ngomong gitu. Aku tuh kayak ngomong, kayaknya aku berlebihan deh ngomong tadi, terus kayak nyesel sendiri gitu. Jadi, ya terlalu ngerasa oversharing gak sih? Kayak aduh tadi tuh harusnya gak perlu di share gitu, gak perlu diomongin. Tadi kenapa diomongin gitu? Iya, lebih kayak gitu sih overthinkingnya. Terus selain aku mikirkan omongan aku sendiri, biasanya kamu sering kepikiran gak sih sama omongan orang yang ngejudge kita gitu? Iya sih. Iya. Sedikit sih. Iya, lebih kayak apa?
Iya, lebih kayak mikirin apa yang kita omongin gitu daripada orang lain yang ngomongin ke kita. Iya, tapi aku dua-duanya sih sering ya, kayak orang-orang ngomong ke kita tentang apa gitu tuh kayak langsung overthinking. Apa iya ya, kayak aku harus kayak gini ya gitu, kayak gitu loh. Sering juga dengerin omong-omongan orang. Lebih ke gini gak sih? Oh, ternyata aku kayak gitu ya, perasaan gak gitu deh gitu Iya, kan. Lebih iya, kayak gitu ya. betul. Itu dari sikap ya, Iya. banyaklah hal-hal lain yang menjadi faktor aku overthinking dari segi karir gitu ya. Iya. Ya banyak lah ya overthinking tuh. Banyak ininya kan. Dan susah buat gak overthinking. Tapi kalau malam Iya. Makanya aku malas banget kalau bangun malam, jujur. Tapi suka aja kebangun gitu. lebih males tidur malam gak sih? Maksudnya gimana? Jadi kita tidur terlalu malam kan karena udah nggak ngapa-ngapain gitu kan kalau malam-malam. Jadi kayak ada aja yang dipikirin. Iya, makanya aku malas banget kalau misalnya kebangun malam sama kayak tidur tuh terlalu Malam. larut banget gitu. Kayak ada aja yang kepikiran, oh iya ya, kayak kamu sempet gak sih kayak merenung beberapa jam atau beberapa itu gitu buat kamu tuh ngerenungin hal yang berisik banget pikiran kamu tuh. Pernah nggak? Lebih ke resah kali ya. Iya, Kayak- rasa gitu kalau malam-malam Kayak gak tuh. tenang gitu. Berlebihan banget gitu pikiran aku tuh, kayak hal yang sebelumnya tuh nggak mungkin terjadi, bukan nggak mungkin sih, yang belum tentu Tuh terjadi, tapi aku pikirin. Ya nggak, kamu kayak gitu juga Iya. nggak? Kan? Suka kayak perasaan belum kejadian tapi udah Iya. mikirin gitu kan. Oh, betul. Aku tuh kayak aduh, kayak susah banget deh pokoknya mah buat gak overthinking kayaknya nih. Terus menurut kamu apa yang biasanya kamu lakuin biar gak terlalu overthinking berlebihan kayak gitu? Kalau misalnya, aku kan kalau overthinking tuh biasanya lebih ke ini kan, kayak mikirin kayak aduh. Jadi kayak misalnya aku diem nih, terus kayak tiba-tiba kepikiran aja, datang sendiri kan gitu. Pikiran terus kayak lama-lama kayak udahlah gak usah dipikirin gitu. Akhirnya nyari kesibukan. Oh, Jadi jadi kesibukan. Oke. Iya sih, tapi justru ya kalau misalnya aduh kepikiran terus aduh jangan dipikirin, jadi mak kepikiran. Iya terus. Jadi, sih. salah satunya emang nyari kesibukan. Nyari sama kesibukan. aktivitas. Terus ada orang yang ngajak ngobrol kita, itu bisa agak Gak lupa. lupa. Jadi kamu tuh nyari apa hal yang bisa kamu lakuin biar gak terlalu overthinking tuh, nyari kesibukan gitu. Kayak apa aja? Bisa contohnya apa? Ngapain biasanya? Biasanya sih ini sih kayak nyari-nyari, kan aku ada tugas juga kan, ngerjain tugas atau kayak keluar, kayak yuk keluar yuk, akhirnya ngobrol bareng kan kita gitu, akhirnya Oh, lupa aja gitu. Oke. Biasanya gitu Nyari sih. aktivitas lah Iya, ya. nyari aktivitas. Terus meditasi atau latihan relaksasi tertentu untuk membantu mengendalikan overthinking gimana? Kalau Apakah aku ada meditasi gitu atau latihan relaksasi tertentu dari kamu sendiri? kalau buat aku ya, kalau aku enggak sih. Enggak. Ya, hanya sekedar untuk menyibukkan diri aja Iya gitu, gitu, lebih udah bisa hilang. udah bisa gitu. hilang. Tapi ya tiba-tiba suka datang lagi gitu Oh, kan. iya emang sih. Suka balik lagi gitu. Tapi ya udahlah gitu. Nyari Maksudnya nggak ngeganggu aktivitas, maksudnya nggak ngeganggu dari segi sehari-hari kamu gitu. enggak sih. Enggak. Untuk kayak mood gitu enggak sih? Heeh, Misalnya mood aku kepikiran misalnya terlalu berlebihan gitu. Terus Iya. akhirnya aku kayak mood aku jadi anjlok, jadi males ngapa-ngapain Iya. gitu. Pernah sih, pernah. Tapi Tapi kayak enggak. ganggu nggak, kayak bad mood gitu. Lebih ke diem sih, nggak bed kayak lebih Tapi kayak aku capek sering banget gitu. ya, aku yang sering bareng sama dia gitu, dengar kamu tuh kayak kayak tiba-tiba sakit hati gitu. Itu Iya. kayak aku nggak tahu penyebabnya apa. Ibu tuh tiba-tiba datang aja. Misalnya aku lagi diem nih, terus dia kayak aduh aku keinget apa gitu. Aduh sakit hati gitu. Terus tiba-tiba kayak aduh malu suka gitu kan. Menurut aku tuh orang yang paling perasa tuh dia. Maksudnya dia tuh kada dengerin lagu aja ya, dia tuh dejavu. Dia tuh sering banget kalau misalnya Iya. dengerin lagu terus bilang, "Hai, dejavu" gitu. Kayak apa aja. Dia tuh selalu kayak perasa, menurut aku perasa banget. Iya emang. Ih sakit banget, bisa kayak aku nggak tahu tiba-tiba, ih sakit banget tahu. Kenapa Lagunya. tiba-tiba sakit banget. Terus aku kan bukan orang tipikal yang sering banget dengerin lagu. Iya. Kayaknya kamu sering dengerin lagu terus nggak tahu banyak yang dejavunya dia tuh. Lebih ke ini sih, lebih kamu emang nggak pernah ya misalnya lagu kayak ngingetin kamu sama seseorang atau sama suatu apa gitu, Ya something pernah gitu. sih ada, tapi kayak nggak banyak. Tapi kamu tuh banyak banget. Aku pun nggak tahu dejavunya tuh gara-gara apa. Kalau aku kayak misalnya nih, nggak musik aja sih, lebih ke perfume juga sama gitu. Misalnya ada lagu nih mengingat aku, kayak aku waktu itu dengerinnya waktu di Jogja, jadi aku dejavunya tuh waktu di Jogja gitu loh. Oh, Aku iya nggak pernah sih. gitu tah.
Ya pernah, tapi kayak gak sesering kamu. Kamu tuh menurut aku sering banget. Padahal lagu tuh banyak gitu ya. Iya. Tapi kamu tuh banyak juga yang gak punya. Karena aku emang suka banget dengerin lagu jujur. Iya, tapi banyak juga ya. Jadi setiap momen tuh diselipin lagu. Dimasukin lagu, makanya jangan kayak aku guys. Susah. Tapi ya beda-beda. Mungkin kamu tuh orang yang semuanya tuh berkaitan dengan harus ada lagu gitu. Lebih Apa? kayak tenang aja sih kalau dengerin lagu tuh. Iya gak sih? Kamu suka gitu gak? Misalnya perasaan kamu lagi berkecamuk kayak pelampiasannya sih biasanya aku lagu sih kayak Aku galau gitu. Lagu. Aku juga sering dengar tapi nggak terlalu kayak sering banget gitu. Ya, mungkin kamu sering tapi aku nggak sering banget gitu. Terus kamu ini nggak overthinking ini tuh ngaruh ke kehidupan sehari-hari kamu nggak sih, terutama ke kerjaan kamu sendiri gitu? sometimes ya ngaruh. Ngaruh. Oke. Tapi kadang-kadang kayak berusaha untuk ngendaliin itu semua gitu kayak Tapi nggak usah, nggak perlu. overthinking tuh lebih, aku juga sering kepikiran tuh sama semua masalah yang harusnya nggak aku pikirin tuh semuanya tuh kayak datang semua Tiba-tiba kan? jadi pasti kepikiran, ngaruh juga ke kerjaan sih. Iya, Aku sometimes. setuju banget karena yang dulu tuh saya aku tuh udah lupa, udah nggak inget lagi, terus tiba-tiba setelah aku ingat-ingat lagi, oh iya ya kayak gitu pernah ngalamin juga gitu, atau jadi semuanya tuh jadi datang semua, jadi ya bikin mental down juga. Pernah gak sih misalnya kamu tiba-tiba lagi diem atau lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba ada hal yang buat kamu keinget sama hal yang bikin kamu sakit hati gitu. Terus kayak langsung lemes sih gitu. Iya, jujur aku pernah waktu itu tuh kayak momen yang sama, terus aku tuh kayak nginget hal yang dulu pernah kejadian ke aku, itu rasanya nyes banget, kayak aduh Makanya kayak langsung ini berat. langsung lemes kayak kalau ditanya orang juga kayak sebenarnya nggak apa-apa gitu, cuma kayak tiba-tiba keinget aja gitu, jadi langsung sakit hati. Ini gak kenapa-napa sebenarnya. Nggak kenapa-napa. Aku juga sama sih, cara aku ngilangin overthinking tadi, balik lagi ya, cara ngilangin overthinkingnya itu aku kayak nyari kesibukan yang lain, kayak ngapain kayak gitu, kayak ngajak orang ngobrol. Aku kalau misalnya lagi apa ya, lagi pengen ngobrol tuh semuanya sama aku sama diajak ngobrol gitu, siapapun itu, dari mulai Iya yang sih. muda tua remaja itu semua aku Iya ajak sih. ngobrol gitu. Kalau misalnya aku lagi mau mengalihkan isu dari overthinking aku ini, Tapi akhirnya ini kan kayak pecah gitu. iya pecah, jadi kayak oh ya udah baik-baik lagi gitu, kayak aman lagi gitu. Bener sih, bener, iya bener gitu. Terus kalau misalnya kamu apa sih pernah nggak kamu tuh kepikirannya tuh sampai berhari-hari atau sampai lama banget gitu, pernah nggak? Pernah Pernah beneran gimana? kayak overthinking kamu tuh berhari-hari sampai lama banget? Aku nggak berhari-hari sih, cuma kayak misalnya sekejap ada, terus kayak kepikiran, nanti aku lupa, terus tiba-tiba besokannya atau kapannya lagi tiba-tiba muncul lagi gitu, lebih kayak jadi gitu kayak sih. ada enggak Iya gitu, Jadi, enggak yang berhari-hari gitu, enggak. berarti nggak ngerasain yang berhari-hari Enggak. gitu, enggak ya? Aku mah lebih bukan ke overthinking berhari-hari sih, Apa? kesedihan yang berhari-hari aku. Kalau overthinking tuh bisa masih dikendalikan gitu. Tapi Iya, kalau kesedihan tuh enggak. Aku waktu itu pernah sedih banget, ini mah ya, sedih banget yang menurut aku tuh itu nyakitin banget. Aku ada seminggu nangis terus. Wah, Iya, sampai pola makan aku teratur sakit tuh ujungnya. Karena saking depresi, saking stresnya aku mikirin sakit hatinya aku itu. iya sih. Iya, Tapi itu termasuk overthinking juga nggak sih? Iya. Karena kamu overthinking akhirnya muncul Iya, rasa iya. sedih. Rasa sedih. Kalau itu sendiri. overthinkingnya tiap malam gimana? Oke, kalau misalnya overthinkingnya tiap malam, berarti kalian tuh sering begadang. Jadinya tuh overthinkingnya pasti tiap malam. Iya lagi. Iya, karena malam-malam tuh anaknya tuh Overthinking. memikirkan sesuatu gitu kan. Emang Makanya jangan overthinking. begadang, guys. Kalian tuh lebih baik tidurnya jangan terlalu larut, langsung tidur aja biar gak ngerasain overthinking. Kalau overthinking bisa jadi jam berapa? Nggak tentu sih. Aku tuh biasanya overthinking dari jam 1-2. Itu kan mulai kayak semuanya tuh udah sepi. Iya. Soalnya apa sih, kunci kosan pintu kosan aku tuh dikunci juga 11:30. Iya 1:30. Jadi dari 1:30 sampai ke jam 2 itu tuh Udah sepi gitu ya. Sepi banget. Terus kalau kita buka HP juga udah sepi gak sih, orang-orang kayak udah pada Iya, tidur. udah pada tidur. Jadi di situ kayak aduh, aku mikirin semuanya. Aduh, kayak aku teh berkecamuk di pikiran aku teh, semuanya tuh ada berisik banget, pengen ditidurin kepikiran lagi. Gak bisa gitu. ditidurin juga, gak bisa gak sih? Jadi kan aku suka ngapain coba? Ngapain? Kalau aku suka mainnya make up.
kayak Oh, make up. ya maksudnya kayak megang-megang make up, nyoba-nyoba make up gitu atau apa gitu. Naikin moodnya gitu ya. Atau buka CapCut. Bukan cat ya. Dari JJ. Jadi Max. Jedak-jeduk bener-bener. Iya bener, kata kita Gen Z banget. Asik kan? Jadi Android tuh ini CapCut atau itu ngebantu banget buat naikin mood atau apa? Mindahin isu. Atau kamu misalnya make upan nih terus kayak cakep gitu, cantik gitu misalnya. Mood juga gak sih? Mood, bener mood. Terus aku kadang ya kalau misalnya berangkat kerja, aku lagi kan make up aku lumayan lama ya, kayak berapa jam ya? Setengah jaman lah ya. Make upan gitu. Make upan. Tuh kayak aku tuh memikirkan semuanya tahu. Kayak aku lagi di bedak aku ngepikirin, oh iya ya itu di pikiran aku tuh, oh iya ya aku misalnya aku belum ngerjain ini, aku bilang itu kayak kepikiran aja. Walaupun tangan aku gerak semuanya, tapi pikiran aku tuh masih jalan gitu. Tapi kamu pernah ini gak sih kayak ke trigger gitu, kayak misalnya kamu mikirin, tapi kayak alas ya ya, apa? Kayak kepikiran, oh iya gitu kayak. Iya kan kepikiran kan. Tapi aku tuh biasanya diem dulu kayak sebentar gitu kayak, ya kayak iya gitu. Justru aku kalau diem ya, walaupun aku jadi aku tuh ngalihin kesibukannya tuh harus dengan ngomong nan. Jadi pikir aku tuh ikut mikir. Tapi kalau misalnya aku tetap masih balem tuh apa ya? Tetap gak ngomong, tetap diem gak ngomong, tapi tangan aku gerak tuh misalnya gerak yang ringan gitu kayak make upan kayak gitu. Itu pikiran aku tetap berisik. Berarti kamu sambil ngomong gitu. Jadi harus sambil ngomong. Jadi aku kan bisa mikir nih, apa yang harus aku omongin. Jadi aku tuh kayak nginget-nginget lagi misal kayak gini ngobrol sama kamu gitu kan. Jadi kan kayak gak ada yang dipikirin lagi kan, karena kan kita yang ngomong. Tapi kalau misalnya aku gak ngomong, terus abis gitu cuman ngelakuin hal pakai tangan doang gitu, itu pasti aku masih berisik pikiran aku. Pasti kamu kalau make up sambil dengerin musik. Iya, sambil dengerin musik. Karena kamu gak bisa ini kan, gak bisa diem. Iya bener, tuh sama TikTok aja aku sering gak iya lagi. Saya berulang-ulang kalau kamu TikTok tuh. Kayak susah banget buat apa ya? Buat apa mindahin, scroll lagi tuh atau dimatiin tuh kayak males aja, biarin aja gitu. Makanya aku tahu kamu tuh orangnya emang gak suka kesunyian gitu. Kamu tuh orangnya gak suka kesunyian. Aku gak suka, kalau aku sunyi aku tuh udah depresi, aku nangis mulu nantinya. Jadi hal kecil pun nantinya bisa jadi overthinking. Jadi kepikiran. Overthinking, sedih gitu. Kamu gitu juga nggak? Iya, tapi kalau aku nggak terlalu sih. Kamu kalau di kosan tuh ini nggak kan sendiri. Misal libur nih kamu nggak kemana-mana, itu kamu tuh pasti ada nangisnya nggak sih, sedih gitu? Karena jujur aku yang mungkin akunya yang terlalu ekstrovert atau gimana ya, aku tuh nggak bisa dikurung di ruangan tuh, nggak bisa. Buat orang-orang nyaman ya kalau untuk yang suka lah dengan kesunyian, tapi aku nggak. Justru aku malah depresi. Kalau sometimes sih lebih kayak tenang aja sih, kayak gak ada yang ganggu, bisa istirahat. Tapi kadang-kadang juga kayak ngerasa bosen kalau bosen gitu. Kamu suka ngajak main orang bosen main gitu. Oke, terus menurut kamu ngaruh nggak sih kesehatan tubuh saat kita overthinking atau pernah sakit gara-gara terlalu overthinking? Kamu ingat gak waktu awal-awal kita kesini, aku kan waktu itu sakit. Ingat gak sakit? Gara-gara overthinking. Oh iya, dia parah banget tau overthinkingnya. Makanya aku tuh dulu iya parah banget aku overthinking. Kata kamu mungkin overthinkingnya dikit, tapi menurut aku overthinking dia tuh banyak banget. Bukan banyak banget sih, kental banget. Lebih banyak ya, bener banyak overthinkingnya kamu tuh. Karena dulu juga kan aku emang dulu ketutup banget kan sama kalian, jadi apa-apa tuh aku dipendam sendiri. Dia tuh sering banget aku pergokin lagi nangis. Jangan Aku nggak tahu nangisnya tuh karena apa, dia tuh nggak pernah cerita. Jadi tuh dia tuh dulu tuh pendiam banget. Jadi dulu tuh aku sama dia tuh kan nggak kenal kan, belum temenan gitu kan, belum temenan. Terus kita tuh dari Sunda semua, dia dari Jawa sendiri. Yang istilahnya apa ya, beda gitu. Cara ngomong kita tuh beda juga. Dan dia dari logat Jawa, aku dari logat Sunda tuh kayak beda. Terus itu mungkin karena nggak ada temen atau gimana, aku pun nggak tahu ya. Kayak Anan kenapa? Aku buru-buru ngusap air matanya. Ya aku malu ngeliatin orang gitu kan. Enggak apa-apa cuma gitu. Gak tau berapa bulan dia baru cair sama kita, bisa ngobrol-ngobrol gitu. 3 bulan itu. 2 bulanan lah. 2 bulanan ya. Baru bisa berbaur sama kalian tuh 2 bulanan. Iya, soalnya awal aduh parah banget ya. Ya kan anjay, aku pun ngerasa dulu aku parah banget. Aku emang gitu sih kalau belum kenal. Aku gak tau ya aku gimana ya akrab sama kamu. Ya karena sering bareng. Enggak, bisa-bisa aku kan dulunya diem-dieman tuh, aku juga nggak nanya kamu awal-awal tuh.
Gak tahu yang nanya kamu pertama kali siapa? Gak tau, karena sering bareng. Iya karena sering bareng, terus gak kita tahu. sekosan kan. Aku pengen tahu dari reaction aku waktu aku tidur sama kamu. Jujur Gimana ini, emang? makanya kita baru kenal nih. Iya. Iya makanya aku lupa reaction aku dulu apa ya. Soalnya dia tidurnya sangat rapi. Masya Allah, ya tidurnya Masya Allah, sangat rapi. tabarakallah. Sangat rapi, kalem, ya kan? Iya, Rapi, relax. kalem, diam. Saking diemnya aku ketimpuk pokoknya. Makanya waktu gara-gara itu tuh, gara-gara overthinking itu. Yang waktu, inget gak sih yang waktu aku ngomong kayak akhirnya, aduh gak jadi ngomong. Intinya kayak aku pernah sakit gara-gara overthinking. Bener-bener Iya. kayak kepikiran banget. Overthinkingnya kamu waktu itu karena apa? Aduh. Karena apa? Karena Kau inget gak kita- karena apa? Hah? Karena apa, inget gak? Enggak, ini bukan karena itu. Karena nggak ada temen. Ya itu salah satunya, tapi bukan itu sih. Apa? Waktu itu bener-bener yang aku pikirin bukan itu sih. Terus Something. jauh, ya gitulah ya. Ya itu Kayak aku dia pernah dulu ya. sempat overthinking parah, tapi sekarang dia udah nggak mungkin udah bisa berbaur sama kita. Iya, karena udah ini sih. Oke, terus menurut kamu apakah penting untuk mencari bantuan profesional? Gak harus lah ya. Tergantung sih, tergantung dari masing-masing. Kalau bener-bener yang udah berlebihan banget, kata aku emang perlu sih. Perlu. Ya beberapa orang yang Iya sih kan berhubungan dengan depresi, stres gitu kan ya. mental Bahaya juga kan itu. Iya bener, Termasuknya. mentalnya bisa keganggu tuh kalau misalnya cepet-cepet terus-terusan overthinking. Betul. Sebenarnya Kasian overthinking tuh juga. bisa dilawan gak sih? Dilawan dengan kita ngelakuin hal yang apa yang kita overthinkingin tuh ya kita lawan dengan hal-hal yang Positif. positif gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman aku ya, yang dulu kan aku dulu overthinking parah gitu ya. Terus maksudnya untungnya tuh dapat temen yang orangnya tuh nggak overthinking juga gitu. Oh. Kayak selalu ngajak aku untuk ke hal-hal kayak udah nggak usah perlu dipikirin gitu. Kita cari, kita have fun aja gitu. Akhirnya lama-lama kayak memudar gitu. Tapi tergantung dulu kalau misalnya aku nggak dapat kalian, misalnya nggak dapat teman kayak kalian, mungkin bisa parah juga. Iya sih. Bisa jadi kan? Tapi aku tuh kayaknya bukan tipikal orang yang overthinking parah deh. Kayak sedih sewajarnya gitu. Soalnya aku tuh tipikal orang yang nggak mau memikirkan masalah. Aku ya, menurut aku sendiri. Soalnya kalau aku ada masalah aku pergi hangout. Kayak itu cara aku untuk ngilangin masalah aku. Bukan lari dari masalah sih, lebih ke nggak dipikirin. Kayak ngalir aja gitu. Kalau aku ya, jadi mungkin untuk aku overthinking tuh aku sedikit paling kalau malam-malam bangun gitu. Iya sih beda-beda sih, benar-benar. Iya. Jadi kayaknya belakangan ini kapan ya aku overthinking? Aku tuh lebih ke sedih sama masalah aku, ini bukan overthinking. Kayak misalnya ada masalah didateng nih, ya aku nangis di situ juga, terus habis itu udah selesai. Dan aku tuh nangis paling nangis kalau misalnya nggak sakit hati banget ya, paling 10 menit udah sampai nangis kayak ngeguguk gitu ya. Lebih kayak ngeluarin unek-unek aja gak sih Ya, gitu terus kalau udah udah selesai nangis. kayak lagi senyum lagi gitu. Hai lagi. Iya sih, jadi intinya kalau misalnya mencari bantuan profesional menurut aku tergantung dari masing-masing. Iya. Kalau masih kayak aku enggak sih, gak perlu gitu. Kita cari yang bener-bener nyari kebahagiaan aja sih, nyari teman Iya, yang bener-bener positif, jadinya kita keikutan positif. Lebih produktif lagi aja Iya, lebih sebenarnya. produktif Kalau aja kamu produktif itu kayaknya minim banget buat overthinking gitu. Karena kerasa sama aku, kalian tuh kalau misalnya lebih banyak diam itu pasti lebih banyak overthinking. Tapi kalau misalnya kalian produktif itu bakal minim banget kalau misalnya ngerasain hal overthinking itu. Iya sih, betul guys, bener banget. Kamu gimana cara kamu tahu kapan overthinking udah menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius menurut kamu? Cara aku tahu kapan overthinking jadi masalah yang perlu tanganin itu Kapan? baru-baru ini sih, guys sih, kayak ya 2020-an gitu. Aku baru mengerti tentang mental tuh 2019. Aku punya teman yang orangnya tuh dulu dia cita-citanya pengen jadi psikolog kan. Dia ngenalin aku tentang mental. Terus kayak waktu 2020 juga aku baru ngerti kayak overthinking tuh gak baik gitu. Karena aku overthinking tuh dari 2020-an lah. Dulu tuh masih bolon ya, masih Iya, bocil masih gitu. bocil sampai 2022-an, 2023, 2024 udah ya udah lepas aja gitu. Udah bisa ngendaliin Udah bisa ngendaliin emosi juga. kamu gitu ya.
Kalau aku tahu kapan overthinking udah menjadi masalah yang perlu ditangani itu dari dulu tuh aku orangnya tuh kocak, bukan kocak ya, lebih ke suka bercanda gitu kan. Aku menganggap aku kocak lagi. Aku tuh orangnya suka bercanda. Terus yang menurut aku overthinking tuh yang harus jadi masalah yang harus aku tangani itu dari dulu aku udah menangani si overthinking itu sih dari umur ya, dari mulai aku beranjak dewasa aja, jadi aku remaja itu dari sekitar aku SMP kelas 9 dari ke SMA itu kan masa peralihan aku ya, dari SMP ke SMK itu menurut aku agak dewasa tuh di SMK. 2019 2020. Jadi aku lebih mengontrol emosi aku lebih banyak melakukan hal positif, produktif gitu. Dari situ sih aku mah, dari SMK berarti. Dari SMK aku udah bisa, udah bisa ya, udah tahu nih si overthinking itu gak boleh berlanjut terlalu lama-lama gitu. Iya sih, Terus bisa aja teknik atau apa giniin apa? Iya. Ya masa-masa kayak dari SMP buka SMA tuh bener-bener kayak Iya, masa peralihan ya? bener-bener kayak ngerasa wah harus sudah dewasa gitu. Iya, bener. Semuanya tuh kayak bener-bener dipikirin matang-matang gitu. Lebih ke gak ngelakuin hal yang langsung jebret gitu. Iya, lebih ke dipikir 2 kali. Dipikir matang-matang. Terus cara kamu tahu kapan bukan apa teknik atau kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu mencegah overthinking dari awal? Iya, ngelakuin hal-hal yang positif. Iya, betul. Dan lebih ke produktif juga, iya, ngelakuin hal-hal yang positif dan dapat teman-teman yang positif juga. Iya. Benar itu. Oke, menurut aku ya, circle itu ngaruh banget Iya, loh di emang. kehidupan kita. Dari Betul. lingkungan, dari segi sikap, terus dari segi segala macam tuh circle tuh menurut aku ngaruh banget sih. Aku dulu SMP tuh punya temen yang introvert, jadi akunya ikutin introvert. Iya kan? Iya. Terus waktu SMA tuh aku dapat temen yang nggak introvert gitu, yang lumayan ekstrovert, jadi aku kayak ikut-ikutan juga gitu kan. Iya, sebenarnya tergantung habit sih. Jadi Iya, kalian jadinya tuh kalau misalnya mau kebawa. mempunyai apa ya, circle lingkungan atau yang positif, kalian juga harus cari orang yang positif juga gitu. Jadi teman yang benar-benar bisa ngerangkul kalian ke jalan yang lebih baik. Ya misalnya gini deh, kamu sebangku sama orang pinter, kamu kebawa pinter Iya kan? kan tuh. Iya, kayak Sebenarnya gitu. bukan nggak punya pendirian ya, bukan karena nggak punya pendirian jadi ngikut-ngikut, enggak, lebih kayak Termotivasi. gitu. Termotivasi Karena untuk kita lihat melakukan hal kayak gitu. ngelihat misalnya ngelihat teman kita kayak ngapain, akhirnya kita kayak mau ikutan gitu. Iya. Aku kan dari dulu suka make up nih. Iya. Fun fact nih, dari dulu aku suka make up. Terus teman-teman aku lihat polos-polos semua. Iya, Dan lagi. sekarang teman-teman aku gemerlang semua, make up semua. Ya, bener-bener Jadi menurut dia. aku circle tuh baru. Gitu, Emang iya, guys. bener banget. Terus apa teknik atau kebiasaan, Ya, pesan untuk teman-teman yang suka overthinking. atau teman-teman yang suka overthinking? Dari aku yang benar dulunya overthinking parah. Cari kesibukan sih guys, jangan terlalu mikirin orang, lebih kayak sebenarnya jangan, lebih kayak nyaring aja gitu, di mana yang emang mana perlu kalian overthinkingin sama enggak. Sebenarnya ya enggak perlu di overthinking sih, lebih ke thinking aja. Jangan over. Iya. Lebih kayak nyaring aja yang mana yang perlu dipikirin sama enggak. Terus jangan terlalu mikirin pendapat orang lain tentang kalian juga, itu enggak perlu. Karena yang tahu kalian tuh ya diri kalian sendiri. Udah sih, itu aja. Karena kebanyakan dari orang kan lebih mikirin omongan orang kayak dipikirin. Iya, betul. Karena Oke, jadi buat teman-teman yang suka overthinking, jangan banyak gadang, karena begadang tuh nggak baik bagi kesehatan juga ya. Tadi kita agak sedikit tinggung tentang Iya kesehatan. sih, betul, Terus betul. abis gitu stop overthinking, lakuin hal yang positif dan lebih produktif lagi, karena itu overthinking tuh nggak baik buat kesehatan, dan produktif itu baik buat kalian ke depannya biar nggak malas-malesan lagi. Oke teman-teman semua, kita udah di penghujung pembicaraan ya, udah Iya, ngobrol-ngobrol lama juga. Terima kasih buat Anan udah sharing-sharing ke teman-teman semua gimana caranya how to stop overthinking. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalain terus lonceng notifikasinya. Dan Iya. jangan lupa subscribe terus, dukung terus, support terus. Terima kasih yang udah menonton sampai habis, sampai sekarang nih ya. Bye bye. Thank you See you guys. Anan. Thank you, Thank you Amel. for watching. Bye bye. See you guys. See you.